Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Nya selalu. Pada kesempatan saat ini saya akan memberikan renungan singkat kepada kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan tersebut, biar kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk hidup dan boleh menikmati hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit renungan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semuanya itu berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari ego hamba-Mu secara pribadi. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh bersyukur ya kita punya Allah yang baik, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya seringkali kita tidak menyadari akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa diri kita tuh nggak bisa apa-apa. Seringkali kita merasakan diri kita tuh rendah. Seringkali juga kita merasa minder di dalam kehidupan kita. Saya pernah merasakan seperti itu. Saya pernah merasakan minder yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang tolong saya. Tuhan yang berkuasa itu membebaskan saya dari itu semua. Dan akhirnya saya boleh menjadi anak Tuhan yang merdeka saat ini. Saya sungguh bersyukur atas kasih-Nya yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan saya secara pribadi tentunya. Saudara, biarlah kita mau untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, baik buruk keadaan kita, Tuhan mau untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama-Nya dan menyembah Dia selalu. Seringkali di dalam kehidupan kita, manusia seringkali merendahkan kita. Seringkali manusia tidak percaya akan kemampuan kita. Tetapi saudara yang terkasih, tidak ada perbedaan di antara kita semua. Kita semua itu adalah sama. Kita semua adalah anak Tuhan. Dan bagi Dia, bagi Tuhan, kita adalah berharga di mata-Nya. Siapapun kita, dimanapun kita berada saat ini, kita adalah anak Tuhan yang berharga. Dia jadikan kita berharga. Bukan karena kedudukan kita menjadi berharga. Bukan karena kepintaran kita menjadi berharga. Bukan karena kekayaan kita menjadi berharga. Tetapi kita berharga itu semua karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Karena semua yang ada di dalam kehidupan kita itu semuanya adalah punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi kalau segala hal yang dipercayakan kepada kita itu punya Tuhan, bukan punya kita. Jangan kita ingin segala sesuatu, ini punya saya. Tidak. Itu semua punya Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan percayakan kepada kita. Jangan ada satupun dari antara kita yang menganggap diri rendah. Jangan satupun yang menganggap diri bodoh. Saya pernah sekali untuk merendahkan diri saya sendiri. Tetapi akhirnya saya diberitahu oleh Tuhan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena segala sesuatu perkataan negatif itu asalnya daripada si iblis. Si iblis berkata demikian, kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak berguna sama sekali. Tetapi Tuhan saat ini berkata kepada kita, kamu berharga di mataku, kamu adalah anakku, kamu adalah milikku, kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Oke, sekarang kita mau dengarkan yang mana? Kita mau dengarkan perkataan daripada si iblis, atau kita mendengarkan perkataan daripada Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Kita lebih mau taat kepada siapa? Kalau kita adalah anak Tuhan, kita pasti memilih untuk lebih percaya kepada Allah kita. Jangan pernah dengarkan perkataan-perkataan sia-sia daripada orang-orang.
Seringkali orang berkata, kamu siapa? Kamu bisa apa? Tapi saat ini Tuhan berkata, kamu bisa karena aku beserta dengan kamu. Aku yang menopang kamu di saat kamu jatuh. Kamu anakku, kamu berharga bagiku. Tuhan bicara seperti itu kepada kita. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jangan lagi mau dibohongi oleh iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala dosa. Dan Tuhan kita itu adalah sumber kebenaran itu. Carilah sumber kebenaran itu, maka kita akan mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkata pada kita juga, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita akan baca ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau Tuhan berkata seperti itu, berarti segala kelemahan kita sudah ditanggung di bawah salib Kristus. Karena kelemahan kita, kuasanya akan dinyatakan. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak bisa, maka Tuhan yang akan turun tangan di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara berkata seperti ini, saya bisa melakukan ini semua, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan di dalam kehidupanmu. Tetapi ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, maka Tuhan yang akan mampukan kehidupan saudara. Seperti halnya sarung tangan yang tidak digunakan, dia bisa bekerja apa? Dia tidak bisa bekerja apa-apa. Karena sarung tangan hanyalah sarung tangan, biasa saja. Tetapi ketika kita gunakan sarung tangan itu, maka sarung tangan itu menjadi berguna. Sarung tangan bisa bergerak seperti ini, karena tangan kita yang ada di dalamnya. Demikian juga kita, kalau Tuhan menaungi kita, kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita, bukan lagi kita yang bekerja saudara, tetapi Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Berhenti menganggap diri tidak berarti, berhenti menganggap diri tidak bisa apa-apa. Kuasa Yesus menaungimu. Harus kita semangat dalam menjalani apapun juga. Karena Tuhan yang bekerja, bukan kita yang kerja. Jangan lagi merendahkan diri. Merendahkan diri atau minder itu sama dengan sombong. Kok bisa sih? Saya akan terangkan seperti ini. Karena kalau kita minder, itu berarti kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya atas kuasa Tuhan itu berarti suatu kesombongan di dalam diri kita. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan suka orang yang rendah hati. Rendah hati itu berarti menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan kita pegang masalah kita berat, tetapi kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi saya seringkali mendapati seperti ini, saudara-saudara. Seringkali saya mendapati orang-orang ketika mereka menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, nanti setelah berdoa amin, mereka ambil masalah mereka kembali. Sepertinya contoh seperti ini. Alkitab ini saya jadikan contoh. Ini saya berikan kepada kamu, misalnya seperti itu. Kemudian saudara terima. Terus akhirnya saya bilang, waduh, Alkitab tuh bagus ya. Masa sih saya mau kasih? Saya ambil lagi ya. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya saya ambil lagi. Orang yang dikasih bingung apa enggak, saudara? Pasti bingung. Ini orang yang ngasih serius enggak sih? Gitu ya. Orang ini ngasih serius apa enggak? Kita akan bertanya seperti itu. Demikian juga Tuhan. Kalau kita nyerahkan masalah kita kepada Tuhan, lalu kita pikir lagi masalah kita di dalam otak kita. Aduh, anakku ini kenapa sih? Percaya enggak sih sama aku? Aku bisa menyelesaikan. Karena udah serahin sama aku. Ngapain masih dipikir lagi? Kadang kalau kita ingat-ingat seperti itu, lucu juga ya. Ngapain saya serahkan masalah saya, lalu kita pikir lagi. Kalau sudah diserahkan, ya serahkan seluruhnya.
sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Jangan kita simpan di dalam hati, jangan kita simpan di dalam pikiran kita. Ingat saudara, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan di dalam setiap kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Dia, karena Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Jangan pernah ragukan Dia, rencananya indah di dalam hidupmu. Jangan pernah ragukan janjinya, jangan pernah ragukan kasihnya. Karena kasih Allah selalu baru setiap hari. Dan janjinya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semua. Asal kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan, semuanya di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita ragu akan janji Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi Anda. Tuhan Yesus yang bekerja bagi Anda. Kalau Tuhan semakin besar di dalam hidupmu, maka kamu akan semakin berkurang. Kalau Tuhan Yesus yang bekerja, maka tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi kita dari kasih Tuhan. Amin. Sekian firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita bersyukur punya Allah yang baik seperti Allah kita. Sebelum saya menutup renungan ini, saya akan menyanyikan satu pujian.
Kita percaya bahwa Yesus kita ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia mengerti persoalan kita. Dia mengerti segalanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan yang boleh Kau nyatakan selalu di dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Ajar kami boleh mengerti akan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apapun itu ya Bapa. Biarlah tidak lagi kami anggap diri kami rendah. Biarlah kami tidak menganggap lagi diri kami tidak bisa apa-apa. Karena Engkau yang beserta dengan kehidupan kami. Engkau yang menaungi kami semua pada saat ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang boleh dinyatakan selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Biarlah kasih-Nya boleh selalu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.